Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan RPAP. Pada hari ini kita akan membahas tentang rancang bangun alat tangkap setnet. Yang kedua, salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita sangat mengharapkan syafaat beliau. Adapun tujuan pembelajaran pada tatap muka hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip desain serta mampu mendesain sebuah alat tangkap setnet. Jadi kita refresh sedikit terkait dengan alat tangkap setnet ya. Kita tahu bahwa alat tangkap setnet merupakan alat penangkap ikan yang bersifat statis ya. Artinya jika alat tangkap tersebut sudah dipasang atau disetting, maka alat tersebut sudah bersifat menetap ya, tidak memungkinkan untuk dipindah-pindahkan lagi ya dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan sampai alat tangkap itu tidak berfungsi lagi menangkap ikan atau hancur ya. Jadi kan ada 3 ya jenis alat sifat dari alat tangkap: statis, pasif, dan aktif. Kalau pasif dipasang secara menetap pada kurun waktu tertentu, hanya sebentar saja ya, seperti bubu misalnya. Tapi kalau yang aktif kan berarti dia mengejar gelombang ikan. Nah, statis menetap pada suatu daerah penangkapan tertentu dalam jangka waktu yang lama, bahkan selamanya ya. Nah, prinsip utama penangkapan dengan alat tangkap setnet ini adalah menghadang pergerakan ikan. Jadi menghadang migrasi ikan, kemudian menggiring ikan tersebut untuk memasuki kantong ya. Nah, tadi dikatakan bahwa alat tangkap ini adalah alat tangkap yang bersifat statis, maka keberhasilan penangkapan dengan alat tangkap pursen salah satunya adalah ditentukan oleh lokasi penangkapan atau daerah penangkapan ya. Daerah penangkapannya tentunya merupakan daerah penangkapan yang merupakan jalur migrasi ikan, di mana ikan-ikan suka bermigrasi lewat daerah situ. Kemudian arah migrasinya itu dihadang pergerakannya, sehingga ikan itu akan mengikuti atau tergiring untuk memasuki kantong pursen ya, kantong setnet maksud saya. Ini kita belajar lagi, kita ingat-ingat lagi bahwa konstruksi dan bagian setnet ya, paling tidak ada yang pertama adalah bagian penaju atau leader netnya ya. Ini pada nomor 1, ini leader net, bisa sangat panjang ya, ukuran leader net ini yang berfungsi untuk sebagai pengarah ya, jadi menghadang arah pergerakan ikan, kemudian mengarahkan ke arah playground atau masuk ke dalam bagian playground. Kemudian ada daun pintu ya, berarti ujung dari leader net ini ada daun pintunya ya. Kemudian ada serambi yang disebut dengan playground, tempat ikan bermain sementara sebelum masuk ke dalam bagian kantong. Kemudian ada jaring menaik ya, ini ada jaring yang menaik di sini. Ini mempunyai fungsi mengarahkan ikan untuk masuk ke dalam kantongnya. Jadi ikan itu mempunyai tingkah laku, kalau ada pagar ya, dia akan bergerak ke arah yang lebih dalam atau mengikuti pagar. Makanya dibuat jaring menaik agar ikan itu misalnya berusaha berenang ke lebih dalam, dia mengikuti jaring tersebut, kemudian menaik masuk ke dalam kantong ya. Kantong ini sebagai tempat penampungan sementara ya, jadi sebelum memasuki kantong tambahan atau kantong akhir ya. Kalau ada tambahan kantong akhir ya, kalau tipe setnet yang tidak
menggunakan kantong tambahan berarti kantong tersebut sebagai tempat mengambilnya ikan, ya, atau disebut dengan bunhan istilahnya. Kemudian tentunya ada pelampung dan pemberat yang mempunyai fungsi mengapungkan dan menahan jaring, ya. Jadi membentuk jaring agar bisa terpasang sempurna, ya. Selain itu ada penjangkaran, ya. Penjangkaran juga masuk dalam pemberatnya juga. Ini ada sistem pemberat yang menggunakan jangkar, ada yang menggunakan seperti kantong semen yang diisi pasir, ya. Kantong karung yang diisi pasir biasanya. Tentunya ada tambahan juga tali temali di sana. Ya, ini bagian dari fungsi dari bagian pursen yang sudah sedikit saya jelaskan sebelumnya tadi, ya. Ada penaju atau leader net, ya. Ini bentuknya menyerupai pagar, fungsinya menghadang dan mengarahkan atau menuntun ikan agar masuk ke dalam jaring utama tadi, ya. Kemudian ada winker, ya. Jadi fungsinya sebagai pintu, ya, pintu ikan masuk ke dalam bagian serambi. Tapi fungsi itu pintu itu difungsikan juga, ya, didesain bagaimana caranya agar ikan itu mudah masuk, tapi setelah masuk tidak mudah untuk keluar. Makanya di sana ada sudut dari pintu, ya, winker. Winker punya sudut tertentu. Kemudian ada playground, ya. Tadi saya katakan bahwa playground ini tempat bermain ikan atau tempat penampungan sementara sebelum ikan itu memasuki kantong. Kemudian jaring menaik, ya. Ini tadi saya jelaskan juga fungsinya mengarahkan ikan, ya, yang sudah dalam serambi agar masuk ke dalam kantong, ya. Jadi hampir seperti pintu fungsinya. Tapi setelah memasuki kantong juga difungsikan agar tidak balik lagi. Itu adalah kantong tadi, ya, bagian akhir dari set net, ya, sekaligus untuk mengambil hasil tangkapannya. Nah, kemudian bagaimana secara teknis dan ekonomis dalam penempatan alat tangkap set net sehingga alat tangkap set net itu dianggap layak ditempatkan di perairan tersebut, ya. Jadi paling tidak ada beberapa kriteria teknis maupun sosial di sana, ya. Salah satunya diantaranya adalah yang pertama, kecepatan arus kurang dari 2 knot, ya. Jadi tidak terlalu kencang, ya. Berbahaya kalau terlalu kencang, ya, dengan alat yang sebesar set net, ya, sampai bisa menghabiskan satu teluk gitu, ya. Kalau arusnya terlalu tinggi, nanti penampang dari setnet bisa berubah, ya. Jadi kemudian tinggi gelombang tidak lebih dari 1 meter, ya. Kalau terlalu tinggi juga akan menyulitkan nanti dalam kegiatan operasi penangkapan menggunakan setnet, terutama ketika proses pengambilan tangkapan, dan ini juga akan mempengaruhi tingginya gelombang. Kalau terlalu tinggi nanti memungkinkan jaring itu kan akan tertarik, ya. Jadi pelampung dan pemberat akan saling tarik menarik ketika proses gelombang itu tinggi, ya. Kemudian amplitudo pasang surut juga tidak terlalu tinggi, ya. Bisa tadi saya katakan hampir sama, ya. Kalau terlalu tinggi nanti jaring akan tertarik, ya, antara pelampung dan pemberat. Jadi tinggal mana, ya, kalau lebih kuat pemberatnya, ya. Jadi kalau misalnya di total itu
sinking force-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi gitu kan. Kalau amplitudenya sangat jauh ya antara pasang tertinggi dan surut terendah, bisa nanti pelampungnya akan tenggelam ya, tidak mampu apa ya, karena kan elastisitas juga terbatas ya dari jaring. Ketika amplitude pasang maksimum seperti itu, bisa aja bagian kantong itu terendam ya, atau bagian dari setnet secara keseluruhan itu terendam ya, percuma, ikan bisa lolos semua. Kemudian jarak antar isodep atau perairan itu ya tidak lebih dari 25 derajat atau cenderung landai. Kemudian permukaan dasar itu rata ya, tidak bergunung atau tidak curam ya. Substrat dasarnya itu berupa perairan yang berupa lumpur berpasir atau bebas dari substrat batu. Kemudian kedalamannya itu tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu 20 meter ya. Kalau semakin dalam ya semakin sebenarnya bisa saja ya, tapi tentunya pertimbangan teknisnya akan lebih rumit lagi ya, karena harus memikirkan tali temalinya misalnya, kemudian pemberat dan pelampungnya, kemudian ketinggian dari badan setnetnya juga, kemudian tidak mengganggu lingkungan dan ekosistem serta kegiatan di sekitarnya ya. Jadi kalau misalnya di sekitarnya sudah ada kegiatan budidaya rumput laut atau mungkin banyak alat tangkap lain yang beroperasi, ya tidak memungkinkan juga ya, bisa menimbulkan konflik dengan nelayan lain. Kemudian bukan jalur pelayaran, akan sangat mengganggu jika dipasang setnet merupakan jalur pelayaran ya. Karena kan setnet itu bisa memenuhi satu teluk gitu ya, itu akan mengganggu sekali. Kemudian sumber daya ikannya melimpah ya, mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan pola migrasi yang jarak tempuhnya masih dari pantai. Itu untuk setnet yang nggak terlalu jauh dari pantai. Kemudian dari segi sosial ya, masyarakat itu merespon positif dengan adanya setnet. Jadi bisa dibentuk dalam organisasi atau paguyuban nelayan gitu ya, nggak bisa sendirian ya, karena ini kan satu teluk, berarti harus satu asosiasi yang biasa menangkap di situ ya. Kemudian sumber daya manusia harus terampil ya, harus diberikan pendidikan terkait dengan perikanan setnet ya, misalnya diajarkan bagaimana cara operasikan ya, kemudian cara merawat misalnya, kemudian mau berorganisasi ya. Jadi saya katakan ini kan mencakup wilayah yang cukup luas, jadi harus bersama, tidak bisa memiliki sendiri gitu ya. Kemudian sarana prasarana yang mencukupi, kemudian ada dukungan dari pemerintah ya. Sekarang masuk ke bagaimana pertimbangan teknis dalam merancang sebuah alat tangkap setnet ya. Pertimbangan teknis yang pertama adalah bagian penaju ya. Kenapa ya? Karena memang baik buruknya pemasangan penaju ini akan berpengaruh terhadap baik buruknya hasil tangkapan, jadi keberhasilan alat tangkap setnet ini ya. Tadi karena proses penangkapan ikan menggunakan setnet adalah menghadang arah pergerakan ikan. Jadi kalau pasangnya penaju itu bukan di daerah migrasi ikan, bukan pergerakan ikan, ya percuma, ikan nggak ada yang lewat situ gitu ya.
jadi percuma ya. Tidak bisa menghadang ikan dan mengarahkan ikan ke dalam jaring utama setnet. Jadi pertimbangan teknis yang pertama adalah bagian penaju dipasang secara lurus, tidak berkelok-kelok, dan harus betul-betul dapat menghadang roya ikan supaya gerombolan ikan itu mau menuju ke arah jaring utama. Kemudian yang kedua, pemasangan penaju disesuaikan dengan daerah penangkapan, jenis ikan target tangkapan, dan jaring utama harus dekat dengan pantai ya, jaraknya ya, terutama ya, jarak jaring utama dengan pantai itu harus ditimbangkan. Kemudian tinggi penaju harus disesuaikan dengan kedalaman perairan yang akan dilewati swimming ikan, swimming layer ikan. Jadi tadi kan yang target tangkapannya apa ya, kira-kira ikan-ikan yang akan lewat dia mempunyai swimming layer kedalaman berapa maksimumnya. Tinggi jaring itu harus disesuaikan ya. Kemudian panjang jaring penaju tergantung dari jarak jaring utama ke garis pantai. Semakin jauh jarak jaring utama ke garis pantai atau semakin landai dasar perairan, maka akan semakin panjang penaju yang bisa dipasang ya. Kemudian ukuran mesesnya harus disesuaikan dengan target tangkapan ya, atau jenis ikan, ukuran dan jenis ikannya ya. Jadi tidak boleh terlalu kecil ya, misalnya terlalu kecil memang bisa menghadang semua ikan, tapi artinya apa, dengan jaring yang terlalu kecil berarti luas penampang yang terkena air itu semakin besar ya. Jadi kemungkinan tahanannya juga akan semakin besar jika terkena arus ya, jadi ada arus, tahanannya akan semakin besar. Tinggal sesuaikan aja dengan misalnya pendekatan pemilihan ukuran mata jaring yang pada pursen ataupun pada guide kemarin ya, ada pada pendekatan ukuran mata jaring sesuai dengan ukuran target tangkapan kan ya, bisa dengan koefisien tergantung dari bentuk ikan ya kemarin kan. Yang kedua, pertimbangan teknis pada bagian daun pintu atau anchorsnya ya. Yang pertama itu panjang daun pintu berkisar 0,3 sampai 0,5 kali kedalaman pintu masuk ya. Kemudian sudut yang dibentuk antara garis vertikal dan daun pintu itu berkisar antara 15 sampai 30 derajat ya. Kemudian besarnya mata jaring meses yang dipakai umumnya sama dengan meses yang digunakan pada bagian serambi atau playground. Jadi punya akan sama bagian playground dengan winggersnya ya. Kemudian yang terakhir itu besarnya meses pintu itu yang dipakai untuk tujuan penangkapan yellowtail ini berkisar 15 sampai 18 dengan rasio 0,3 sampai 0,4. Ini pertimbangan yang dikemukakan oleh Marta Suganda ya. Kemudian pada serambi ya, yang harus pertimbangan teknis yang harus diperhatikan, yang pertama luas dari serambi disesuaikan dengan jenis setnet ya, kedalaman perairan, dan jenis ikan yang dijadikan target tangkapan ya. Jadi selain itu juga disesuaikan dengan kondisi lingkungannya ya, memungkinkan untuk bisa luas atau tidak.
Kemudian pertimbangan teknis selanjutnya yaitu pertimbangan teknis pada jaring menaik atau sloop netnya ya. Yang pertama kita harus pertimbangkan ya. Jadi jaring menaik itu biasanya ada dua, pada bagian luar dan bagian dalam ya. Itu berkisar antara 1,4 sampai 1,9 kali kedalaman pada pintu masuk, dan sudut kemiringan dari jaring menaik ini antara 16 sampai 22 derajat, dan ketinggian jaring menaik yang luar itu paling ujung berkisar 0,3 sampai 0,4 kali kedalaman pada pintu masuk ya. Jadi sekitar 0,2 atau 0,4 dari kedalaman pintu masuk. Kemudian pada bagian konten pertimbangan teknisnya, yang pertama penggunaan jaring itu harus kuat ya, karena di sana adalah tempat menampung ikan fungsinya ya. Jadi harus kuat, benar-benar tahan rontaan dan sebagainya. Kalau perlu pakai jaring dirangkap ya. Atau penggunaannya biasanya mata jaringnya itu ukurannya kecil, lebih kecil dari bagian serambi, tapi diameternya besar, diameter dari benangnya. Kemudian tinggi jaring bagian kantong itu ya, setelah rasio itu lebih dari 0,85 sampai 0,9 kali kedalaman pada bagian playground, itu 90% dari bagian playgroundnya. Kemudian ukuran kantong tambahan, jika ada kantong tambahan biasanya setengah dari ukuran kantong utama. Nah, selanjutnya kenapa kok ada setnet yang menggunakan kantong tambahan? Jadi alasan atau fungsi pemasangan kantong tambahan adalah yang pertama untuk mencegah supaya ikan itu tidak keluar dari kantong utama. Jadi untuk lebih safety istilahnya ya. Jadi agar ikan itu tidak lolos. Jadi kalau dari kantong pertama dia akan bermain di situ kan, kantong utama, dan ada kemungkinan dia akan bermain atau melewati ke kantong tambahan, sehingga ikan yang lolos akan semakin lebih kecil. Untuk lolos keluar semakin lebih kecil lagi. Nah, kemudian yang kedua, alasan pemakaian kantong tambahan pada waktu atau kondisi perairan yang tidak mendukung untuk melakukan pengambilan hasil tangkapan, misalnya ombak besar gitu ya. Di kantong utama kita bisa melakukan pengambilan itu di kantong tambahan. Jadi kantong tambahan itu masih dapat dilakukan untuk mengambil hasil tangkapan. Kemudian yang ketiga, kantong tambahan ini juga berfungsi untuk prediksi keberadaan atau jenis dan jumlah ikan di kantong utama. Jadi sebelum pengangkatan kantong utama, kita memprediksi di kantong tambahan itu udah ada berapa ya? Banyak enggak? Kalau di kantong tambahan saja banyak, ada di kantong utama lebih besar lagi ya. Nah, ini contoh desain atau rancang bangun pursen yang dipasang di Thailand dan di Indonesia ya. Thailand itu di Rayong, Thailand. Kemudian yang di Sorong ini saya ambil dari Syarahmat, peneliti BPPI Semarang ya. Secara umum sama ya, mirip, hanya berbeda pada bagian pintu masuk. Jadi pada bagian pintu masuk, kalau untuk tipe Thailand ini ada tambahan wingsnya atau sayap yang keluar ya. Jadi ini mempunyai fungsi tambahan ini, jadi kalau ikan masuk tapi balik, ada kemungkinan dia akan balik ke bagian central wingnya atau bagian penajamnya ya, karena ada tambahan left wing dan right wing yang di dalam.
Tapi ya kelemahannya kalau live wing ini terlalu panjang, ikan-ikan yang bermigrasi kemudian kebetulan nabrak penaju, kena bagian left wing atau right wing ini, ya nggak jadi masuk ya. Misalnya ikan migrasi yang kemudian lewatnya sudah dekat dengan bagian bodi jaringnya, ya, bodi setnetnya, nggak bisa masuk karena nggak jadi menabrak bagian penaju ya, terhalang dulu oleh left wingnya. Repotnya gitu ya, kalau ada ikan dari luar nabrak left wing dulu yang nggak jadi masuk. Ini contoh yang disorong lebih detail ya, mulai dari penggunaan pemberatnya ya, anchor pencangkarannya dia menggunakan sand atau pasir ya, dengan berat 100 kg nih per jangkarnya. Kalau untuk bagian jangkar pada bagian bodi maupun yang lain selain jangkar utama 50 kg. Ya, ini adalah tipe setnet yang dipasang di bone oleh Arimoto Sensei ya, dari Universitas Tokyo. Jadi kalau yang di bone itu menggunakan kantong tambahan ya. Jadi ada bagian kantong tambahan di sini. Tapi tipenya mirip yang dipasang di sorong, hanya berbeda sedikit ada kantong tambahan saja. Nah, ini yang di bone lebih detail Cineponto ya, masih bone tapi beda, masih di Cineponto. Ini kalau kita lihat ya, kantongnya ukurannya ini, badan kantongnya 150 kali 27 ya, leader netnya 500 meter. Nah, di sebelah kanan ini lebih detail bagian-bagiannya ya, silahkan Anda baca sendiri ya, mulai dari bahannya ya, kemudian peruntukannya, volume, bobot, sampai daya sinking force dan buoyancy ya. Nanti Anda coba totalkan berapa totalnya perbandingan antara buoyancy dan sinking force-nya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini pustaka acuan yang bisa Anda pelajari. Anda silahkan membaca lebih dalam terkait dengan setnet di beberapa tulisan ini. Saya kira saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.